Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Amadets Farm dimanapun berada. Saya doakan semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberlimpahan hidup dan kesehatan yang optimal. Amin 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 ya rabbal alamin. Pagi ini teman-teman, saya bersama dengan Neng Barahi teman-teman ya. Ini merupakan pohon barahi teman-teman ya, dan dia berasal dari kultur jaringan teman-teman. Dia berasal dari DPT Inggris ya teman-teman ya. Ini merupakan pohon barahi teman-teman ya, istilahnya barahi dead palm. Bagi para penggiat kurma, pohon barahi merupakan pohon yang wajib ditanam di iklim tropis teman-teman ya. Jadi bila kita tidak menanam barahi di Indonesia tidaklah lengkap teman-teman ya, karena pohon barahi ini sudah terbukti berbuah di Thailand teman-teman ya. Terbukti berbuah di Thailand, terbukti berbuah di Timur Tengah, dan sudah terbukti juga berbuah di Indonesia teman-teman ya. Ada salah satu penggiat kurma di Yogyakarta, kurma barahinya sudah berbuah, dan di beberapa kebun seperti Pasuruan dan beberapa kebun seperti di Magetan, pohon kurma barahi ini memang sudah terbukti berbuah teman-teman di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus wajib menanam pohon kurma barahi di kebun teman-teman, baik di kebun, di rumah, atau dimanapun, di lahan manapun, baik dari biji, kultur jaringan, atau dari anakan kurma teman-teman ya. Wajib teman-teman ya. Alasan menanam pohon barahi di iklim tropis karena pohon barahi ini ya istilahnya sudah beradaptasi di iklim tropis, terutama dengan kelembaban yang tinggi teman-teman ya. Jadi sangat cocok sekali memang untuk ditanam. Selain itu juga buah dari barahi ini rasanya dia di fase halal dan fase rutopnya dia manis, sehingga bila sebelum musim hujan datang, apabila berbuah di awal musim kemarau, maka buah barahi ini sudah bisa dipetik teman-teman ya. Ketika bulan keempat, kelima, keenam sudah mulai kita merasakan manisnya buah barahi ini ya teman-teman ya. Jadi sangat pas sekali memang pohon buah barahi ini dibudidayakan di iklim tropis seperti kayak ini teman-teman ya. Alasan lain para penggiat menanam kurma barahi adalah dia memiliki postur tubuh yang besar teman-teman ya. Bisa dilihat pohon ini Masya Allah bonggolnya besar. Selain itu juga dia memiliki anakan yang banyak teman-teman ya. Kurma barahi memiliki banyak genetik, memiliki sunu atau anakan teman-teman ya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Sekali kita panen buahnya banyak ya, karena dia batangnya besar, posturnya besar, otomatis tanda-tandanya juga bisa banyak teman-teman ya. Selain itu juga kita bisa memanen anakan kurma dari pohon barahi ini teman-teman ya. Masya Allah luar biasa teman-teman. Bisa dibuktikan juga ini ada pohon barahi, dia usianya 3 tahun teman-teman ya. Mari kita ukur, kita cengkal teman-teman ya. Ini 1 2 3 teman-teman ya. Jadi usia 3 tahunnya udah 3 cengkal teman-teman, Masya Allah. Jadi emang pohon kurma barahi ini emang ciri fisiknya ya luar biasa mantap teman-teman ya, karena karakteristik yang sangat mendukung sekali, sehingga banyak peneliti seperti Mr. Kolak, peneliti KL1 Thailand, dia menggunakan pohon barahi ini sebagai leluhurnya KL1 teman-teman ya. Jadi kurma barahi ini
merupakan cikal bakal kurma tropis teman-teman ya, di Thailand, bahkan di Indonesia sendiri. Dan peranakan-peranakan dari kurma bari ini emang sudah terkenal genjah teman-teman ya, sudah terkenal manis buahnya seperti KL1 dan juga H1. Dia merupakan keturunan dari bari ini. Jadi bila teman-teman menanam KL1, istilahnya kurma KL1 itu kolak one ya teman-teman ya, atau H1 atau Heng 1, dia pohon kurmanya memiliki genetik pohon bari ini teman-teman ya. Bila teman-teman menanam pohon kurma bari ini dari biji, jangan khawatir teman-teman ya, karena kita memang membutuhkan kurma betina dari bari ini. Selain betina dari bari, juga pejantan dari bari ini ya, karena genetik dari bari ini banyak memiliki keunggulan teman-teman ya. Apabila kita memiliki pohon kurma, entah tahu itu jenisnya apa, dia betina, apabila kita kawinkan dengan pejantan bari ini, diharapkan nanti persilangan dari antara pohon kurma yang berbuah tadi dengan jantan bari ini, diharapkan nanti anak-anaknya juga akan mengikuti genetik dari pohon bari ini teman-teman. Jadi jangan bersedih hati apabila kita menanam pohon kurma dari biji. Yang kita dapatkan adalah pejantan bari. Masya Allah, itu merupakan anugerah teman-teman ya. Itu merupakan cikal bakal yang nantinya akan menjadi varietas asli Indonesia teman-teman ya. Jadi varietas bari ini memang sangat ditunggu-tunggu sekali peranakannya teman-teman ya, baik dari betinanya, baik dari sununya, baik dari pejantannya, untuk dijadikan varietas pribumi. Mudah-mudahan kelak Indonesia akan memiliki varietas pribumi sendiri teman-teman ya. Tentunya kemungkinan besarnya dari pohon bari ini teman-teman ya. Seperti Thailand juga awal cikal bakalnya varietas kurma yang manis dari Thailand ya berasal dari pohon kurma bari ini teman-teman ya. Insya Allah kedepannya juga varietas asli Indonesia insya Allah kedepannya berasal dari pohon kurma bari ini teman-teman. Jadi memang kita sebagai penggiat, kita sebagai penghobi kurma, sebagai petani kurma, alternatif pilihan paling utama menanam pohon kurma di Indonesia ya pohon kurma bari ini teman-teman. Keuntungan kita menanam bari di sekarang ini adalah kita bisa memilih bibitnya teman-teman ya, mau dari Timur Tengah, mau dari Thailand, atau mau dari Sunu teman-teman ya. Jadi apabila kita memiliki biaya yang minim, maka kita bisa memperoleh bibit bari ini dengan membeli buah bari. Bisa dari Timur Tengah, banyak sekali macamnya, ada namanya bari Saudi, ada namanya burhi, itu jenisnya sama teman-teman ya. Apabila kita ada budgetnya lebih, maka kita bisa membeli benih biji bari dari Thailand teman-teman ya. Jadi untuk komparasi kita teman-teman ya, apabila kita memiliki budget lebih banyak lagi, maka kita bisa membeli kultur jaringan bari ini teman-teman ya, bisa dari DBD Inggris atau dari WA, dan juga kita bisa membeli offshore-nya teman-teman ya. Banyak teman-teman penggiat kurma dia membeli offshore, bisa dari Saudi, Mesir, bahkan dari Thailand sendiri sudah mulai menjual offshore pohon bari ini teman-teman. Tergantung dari budget kita ya teman-teman ya. Dan bagi yang masih budgetnya minim, jangan bersedih hati teman-teman ya. Bisa kita dengan dari biji juga yang dari Saudi juga
tidak terlalu bermasalah ya teman-teman ya, karena yang kita inginkan adalah menanam pohon kurma dengan genetik Barhi yang luar biasa ini teman-teman ya. Apabila dari biji kita takutnya mendapatkan jantan, betina ataupun yang lain, itu tidak mengapa teman-teman ya, asalkan kita bisa tahu triknya menanam kurma dari biji teman-teman ya, yaitu dengan menanam kurma dengan jarak yang rapat teman-teman ya. Jadi kita bisa menyeleksi mana jantan, mana betina ketika pohon kurmanya sudah mulai berbunga teman-teman ya. Atau bila ada budget lagi, kita bisa cek DNA kan pohon kurma Barhi yang kita semai teman-teman ya, bila awal-awal ketika kita mau menyemai kurma dengan budget yang minim teman-teman. Bila teman-teman tidak penasaran atau tidak istilahnya takut gagal menanam kurma dari biji, ya nggak usah tanggung-tanggung teman-teman ya, kita beli saja kultur jaringan atau osot dari pohon Barhi ini teman-teman ya, yang sudah pasti betina teman-teman ya. Kita besarkan, kita tanam, maka satu pohon Barhi ini apabila kita membeli satu kultur jaringan, kelak nanti setelah 3 tahun seperti ini teman-teman ya, pohon Barhi ini akan mengeluarkan 5 sunu teman-teman. Jadi setelah 3 tahun kita cangkok pohon kurma Barhi ini, maka kita akan mendapatkan 6 pohon kurma teman-teman ya. Masya Allah, jadi ya tidak ada ruginya teman-teman. Setelah kita cangkok, kita tanam sunu ini, maka si sunu ini yang sudah dapat 5 tadi, maka 3 tahun lagi dia akan punya 5 sunu lagi teman-teman. Masya Allah, dari 1 nanti jadi 6. Nah nanti yang 6 lagi punya 5 lagi, jadi punya 30. Jadi 6 tahun kemudian kita punya 30 pohon Barhi yang pasti betina teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang gak mau penasaran, gak mau tanggung-tanggung, ya langsung tanam kurma Barhi ini yang betina teman-teman ya. Dan kita juga menanam dari biji untuk seleksi yang jantan teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah bincang-bincang pagi ini tentang pohon kurma Barhi atau Barhi Date Palm. Apabila banyak manfaat, maka semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila banyak khilaf dan salah berasal dari saya, mohon dimaafkan. Apabila banyak yang baik, silakan diambil, dan bila tidak baik jangan diambil teman-teman ya. Demikian teman-teman, salam Ahmadiyah Farm, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.